Emma masih dihantui atas kematian Connie bahkan sampai terbawa mimpi. 13 Oktober 2045. Pagi yang penuh adrenalin buat Emma. Dia masih berusaha mencerna kejadian tadi malam. Mendengar suara mama yang lembut dan penuh kasih, kini membuat dia merinding. Emma yang biasanya periang dan penuh semangat, di pagi itu bahkan kesulitan untuk tersenyum karena saking takutnya. Norman berusaha menenangkan Emma. Isabella pasti sudah menemukan Little Candy dan curiga ada anak yang melewati area gerbang keluar tadi malam. Mereka harus bersikap senormal mungkin agar tidak dicurigai. Norman pun membuat beberapa analisa tentang keadaan mereka sekarang. Perawatan eksklusif yang mereka dapat rupanya untuk membuat produk berkualitas tinggi. Nomor serial di leher adalah buktinya. Otak adalah bagian favorit para monster tersebut, dan semakin tinggi kemampuan akademis seorang anak, semakin nikmat otaknya. Anak-anak yang lemah di bidang akademis dianggap punya kualitas biasa dan langsung dikirim saat berusia 6 tahun. Produk kualitas terbaik akan dikirim saat berusia 12 tahun. Itu sebabnya panti asuhan tidak pernah lagi mendengar kabar dari anak-anak yang telah diadopsi. Berdasarkan waktu adopsi sebelumnya, mereka punya waktu 2 bulan sebelum pengiriman selanjutnya. Emma dan Norman memutuskan membuat rencana kabur melalui hutan. Mereka pun menjelajah area luar pagar di hutan dan menemukan dinding tebal setinggi 3 meter mengelilingi area panti asuhan. Tapi seharusnya nggak masalah. Mereka bisa mencari cara untuk memanjat. Tantangan pertama muncul saat anak bernama Naila tak kunjung kembali dari bermain di hutan. Di situ Norman sadar bahwa Isabella dengan gampang bisa menemukan Naila, yang mengindikasikan adanya alat pelacak yang tertanam di tubuh mereka. Di petang hari, Emma yang sedang melamun di lorong panti asuhan dicegat oleh Isabella yang curiga dengan sikap murungnya. Pertemuan yang menegangkan bagi Emma, tapi membuat tekadnya semakin kuat untuk bersikap normal demi menghilangkan kecurigaan. Malamnya, saat semua tidur, ia dan Norman menyelinap mencari bahan yang bisa dijadikan tali untuk memanjat dinding. Keesokan harinya, mereka berdua mempertimbangkan untuk memberitahu Ray agar dia mau membantu rencana pelarian tersebut. Tapi ternyata Ray sudah menaruh curiga dan mengikuti mereka berdua ke area dinding di hutan. Di luar dugaan Emma dan Norman, Ray ternyata bisa menerima kenyataan pahit tentang diri mereka dengan sangat logis. Ray pun menyarankan untuk kabur hanya dengan anak-anak yang dianggap mampu. Di samping tantangan mengecoh Mama, walaupun mereka berhasil kabur, ada kemungkinan mereka akan disambut oleh lingkungan yang penuh dengan monster. Sarannya itu sempat membuat dia dan Emma bersitegang karena Emma nggak mau meninggalkan satu orang pun. Tapi akhirnya Ray harus mengalah karena Emma yang bersikukuh dan Norman yang ternyata juga sangat mendukung Emma. Dengan bergabungnya Ray, kepercayaan diri Emma dan Norman pun bertambah. Tanpa mereka ketahui, tantangan kedua sudah menanti di panti asuhan tersebut. Saat mereka kembali, mereka kedatangan anak baru, seorang balita bernama Carol. Dan bersama Carol datang juga masalah baru, seorang pengasuh berkulit hitam bernama Suster Crone. Domo minasan guys, Daisuki di sini. Memang ya habis nonton episode kedua dari Yakusoku no Neverland ini, berasa banget gitu ketegangan yang dialami Norman sama Emma pasca kejadian setelah meninggalnya si Connie. Apalagi waktu Emma dicegat sama Mama Isabella di tengah lorong yang waktu malam-malam itu bikin saya keinget sama kejadian waktu di zaman SMP dulu. Kan biasanya sering setiap minggu itu ada razia rambut ya minasang guys. Jadi waktu Emma dicegat sama Mama Isabella, feelingnya itu kayak saya dulu waktu rambut saya panjangnya itu antara melanggar atau enggak. Jadi pas waktu razia disamperin sama guru itu berusaha bersikap senormal mungkin dan berdoa biar nggak dipanggil.
Momen-momen waktu mereka keluyuran di area dekat dinding itu juga menegangkan ya minasan guys. Karena saya ini cuman, penonton anime jadi saya nggak baca manganya, nggak tahu kapan Isabella tuh muncul atau enggak. Jadi overall episode 2 ini dari awal sampai akhir itu memang penuh ketegangan dan ditutup juga dengan kedatangan masalah baru yaitu si Suster Krone, bikin nambah penasaran untuk ngikutin episode selanjutnya. Well, minasan guys, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar momen favorit kalian di episode 2 ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan. Daisuki out, Mata Show.